Apakah ada, tanda petik ya, saya nggak menuduh, ada permainan. Para aplikator datang ke Menteri Perhubungan. Maaf ya, sekali lagi nih Pak Menhub, kalau mendengar apa yang saya sampaikan, saya orangnya nggak tedeng aling. Presiden sudah perintahkan 8%. Kenapa kok perpresnya tidak sampai ke kawan-kawan driver ojol? Said Iqbal sentil Menteri Perhubungan. Potongan ojol masih 20% meski Prabowo sudah batasi maksimal 8%. Halo Sobat Rakyat, kabar terbaru datang dari dunia transportasi online. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, melontarkan kritik keras terkait masih tingginya potongan yang dikenakan kepada para pengemudi ojek online. Padahal sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengemudi transportasi online berhak menerima 92% dari pendapatan mereka, sementara perusahaan aplikasi atau aplikator hanya diperbolehkan mengambil maksimal 8%. Namun menurut Said Iqbal, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Ia mengaku menerima berbagai laporan dari pengemudi ojek online yang masih merasakan potongan hingga mencapai sekitar 20%. Said Iqbal menilai kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi aturan yang telah ditetapkan Presiden belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ia berjanji akan terus mengawal pelaksanaan Perpres tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi para pengemudi transportasi online. Menurutnya, tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan aplikasi. Dengan pembatasan maksimal 8%, diharapkan penghasilan yang diterima pengemudi menjadi lebih besar dan lebih layak. Pernyataan Said Iqbal ini pun langsung menarik perhatian publik. Banyak pengemudi ojol yang menyambut baik upaya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Mereka berharap pemerintah tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan oleh seluruh perusahaan aplikasi. Di sisi lain, persoalan ini juga menjadi tantangan bagi Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengawasan sektor transportasi online. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Kasus ojol, Presiden sudah memutuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Berarti kalau udah ada nomor, itu udah tanda tangan kan? Tapi sampai hari ini kawan-kawan ojol nggak nerima. Ini di mana nih? Masalahnya di mana? Padahal perintah dalam Perpres tersebut, potongan aplikator itu 8%. Itu Presiden sendiri yang memutuskan. Teman-teman driver dapat 92%. Sedangkan ojol, kawan-kawan driver di lapangan nggak terima Perpresnya. Dan faktanya, saya udah ketemu dengan beberapa kawan-kawan ojol, kebetulan juga KSPI, tempat organisasi yang saya pimpin, juga ada anggota ojol, di mana hari ini potongan aplikator tetap 20%. Berarti ngelawan Presiden kan yang kayak begini. Ini Menteri Perhubungan harus diingatkan. Tadi saya sudah ingatkan Pak Wamen, saya akan minta waktu ketemu dengan Menteri Perhubungan. Kenapa? Harusnya begitu Presiden sudah tanda tangani, sosialisasinya kan di kementerian. Sama lah, ketika Presiden menyatakan outsourcing harus ditinjau ulang, pekerja alih daya kan Menaker cepat ngeluarin Permenaker nomor 07 walaupun kita akan revisi. Harusnya Menhub juga melakukan hal yang sama. Begitu keluar Perpres nomor 27, dia harus keluarkan Kepmennya apa. Apakah ada, tanda petik ya, saya nggak menuduh, ada permainan. Para aplikator datang ke Menteri Perhubungan. Maaf ya, sekali lagi nih Pak Menhub, kalau mendengar apa yang saya sampaikan, saya orangnya nggak tedeng aling. Presiden sudah perintahkan 8%. Kenapa kok perpresnya tidak sampai ke kawan-kawan driver ojol? Driver ojol itu menunggu. Dan bahkan mereka mau rencana aksi. Saya bilang tunggu dulu lah. Kan Presiden sudah memutuskan. Anda juga mau aksi, mau kemana? Kan Presiden sudah memutuskan. Mungkin di teknis lapangan. Nah, itu juga yang kita diskusikan tadi dengan Pak Wamen. Kesimpulannya saya akan meminta waktu Menteri Perhubungan atau mungkin Wakil Menteri Perhubungan. Kita mau tanya, di mana itu Perpres nomor 27 tahun 2026? Kalau memang belum diterima, ya nanti kita menghadap ke Pak Mensesnek, Mas Pras. Ini kayak begini, birokrasi kayak begini harus mulai dirubah lah. Kan yang kasihan Presiden, udah ngomong terbuka, udah mengumumkan, tapi yang dituduh Presiden antar ucapan dengan tindakan berbeda, kan nggak boleh kayak begitu. Ya saya kan tugasnya cuma itu aja kan.
Kan saya nggak bisa eksekutor, tapi kalau nggak mau dijalan ya kita lapor aja Pak Presiden. Pak Presiden dan Menteri nggak mau jalanin ini, ya Presiden nanti ambil keputusan. Saya pikir demikian. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Sobat Rakyat, jika benar masih ada potongan hingga 20%, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar. Apakah ada komponen biaya lain yang menyebabkan jumlah potongan terlihat lebih besar? Ataukah memang masih ada ketidaksesuaian dalam penerapan aturan yang telah ditetapkan pemerintah? Yang jelas, para pengemudi ojol berharap kebijakan yang telah diumumkan tidak berhenti hanya di atas kertas. Mereka ingin merasakan langsung manfaat dari aturan tersebut dalam bentuk peningkatan pendapatan dan perlindungan kerja yang lebih baik. Kini publik menunggu perkembangan selanjutnya. Akankah pemerintah bertindak tegas untuk memastikan potongan aplikasi benar-benar sesuai aturan? Ataukah polemik ini akan terus berlanjut di tengah tuntutan kesejahteraan para pengemudi transportasi online? Bagaimana pendapat Sobat Rakyat? Apakah potongan maksimal 8% ini sudah adil bagi pengemudi dan perusahaan aplikasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya.